Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianti Hastiana, Prodi PG PAUD, kelas karyawan NIM 12 PA2 11 007. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan jamur tangkos crispy, di mana program kredensial mikro mahasiswa 2023 yang diampu oleh Jaya Ramade Bangsa SEMM. Digital Marketing Course kelas PG PAUD Universitas Ngudi Waluyo. Jamur tangkos crispy atau jamur sawit goreng tepung menjadi salah satu cemilan yang sangat digemari saat ini. Makanan yang gurih dan renyah ini merupakan kreasi yang sangat tepat dan kreatif. Karena selain memiliki cita rasa yang enak dan lezat, kreasi olahan makanan berbahan jamur tangkos sawit juga memiliki banyak khasiat. Terdapat banyak manfaat jamur tangkos bagi tubuh manusia dikarenakan memiliki kandungan vitamin B, C, dan D. Asam lemak tak jenuh yang terkandung dalam jamur sawit memberikan nutrisi berupa vitamin B, C, dan D pada tubuh manusia. Manfaat vitamin B antara lain sebagai antioksidan yang membantu melawan efek radikal bebas yang merusak sel-sel dalam tubuh. Kandungan gizi dan manfaat jamur sawit. 1. Kaya protein. Jamur sawit mengandung banyak asam amino yang esensial bagi tubuh. Protein yang terkandung dalam jamur bahkan lebih banyak ketimbang yang bisa kita dapatkan dari kacang merah. Jamur ini dapat membantu menghancurkan sel kanker dalam tubuh manusia. Jamur merang atau bibit jamur sawit memiliki jumlah protein mentah lebih banyak dari jenis jamur lainnya. Protein ini dapat mencegah perkembangan sel kanker serta menguatkan fungsi hati dan ginjal. Yang kedua, kaya vitamin B, C, dan D. Asam lemak tak jenuh yang terkandung dalam jamur sawit memberikan nutrisi berupa vitamin B, C, dan D pada tubuh manusia. Manfaat vitamin B antara lain sebagai antioksidan yang membantu melawan efek radikal bebas yang merusak sel-sel dalam tubuh. Manfaat jamur sawit yang lain berkaitan dengan nutrisi. Manfaat vitamin C yang tinggi yaitu untuk menjaga metabolisme serta sistem kekebalan tubuh. Kandungan manfaat vitamin D-nya memiliki manfaat utama untuk menjaga kesehatan tulang. Yang ketiga, mengandung mineral. Mineral yang terkandung dalam jamur sawit antara lain potasium, fosfor, kalsium, dan magnesium. Komponen ini sudah menjadikan jamur sebagai suplemen makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi sebagai makanan tambahan bagi yang sedang ingin menjalankan diet sereal atau mengatur pola makan dengan mengonsumsi sereal sebagai makanan pokok lebih dari sekali sehari. Yang keempat, rendah lemak. Total lemak yang terkandung pada jamur sawit tergolong rendah. Dari total lemak yang terkandung dalam jamur sawit, kadar lemak tak jenuh memiliki level yang relatif tinggi yaitu sekitar 72-85%. Hal ini disebabkan oleh kandungan asam linoleat yang terdapat dalam jamur. Tingginya asam linoleat inilah salah satu alasan mengapa jamur merupakan makanan yang sehat. Yang kelima, menjaga kolesterol. Tingginya asam linoleat berkaitan dengan level kolesterol dalam darah. Penelitian menunjukkan bahwa asupan makanan yang kaya asam linoleat secara signifikan menurunkan kadar LDL, kolesterol jahat, dalam darah, dan pada saat yang sama meningkatkan kadar HDL dalam darah kita. Yang keenam, baik untuk penderita diabetes. Berkat tingginya kandungan asam folat yang biasanya terkandung dalam vitamin B, jamur sawit ini baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara konsumsi asam folat dan diabetes. Asam folat merendahkan risiko penyakit jantung, penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah, dan stroke pada pasien diabetes. Penelitian terkini menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami gestasional diabetes mengalami penurunan dan kesehatan pembuluh darah meningkat dengan mengonsumsi suplemen yaitu manfaat asam folat. Latar belakang budidaya jamur merupakan salah satu usaha peningkatan ekonomi dan pangan yang berkembang di masyarakat. Jamur dapat diproduksi sebagai bentuk diversifikasi pangan. Karena kandungan gizinya, jamur merang dapat dijadikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimantan Tengah merupakan salah satu penghasil komoditas kelapa sawit di Indonesia. Dalam setiap produksi crude palm oil atau CPO, perusahaan menghasilkan beberapa limbah padat. Salah satu limbah terbesarnya yaitu tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. TKKS mengandung serat tinggi dan
Kandungan utamanya itu selulosa, hemiselulosa, dan lignin setara dengan kandungan dalam media pertumbuhan jamur tangkos. Untuk mengatasi peningkatan limbah kelapa sawit, maka perlu upaya pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit menjadi suatu bahan media yang dapat menghasilkan suatu produk pangan yang dapat dikonsumsi. Limbah tandan kosong kelapa sawit merupakan limbah padat yang jumlahnya cukup besar, namun pemanfaatannya masih terbatas. Jamur tangkos merupakan sumber makanan yang memiliki kandungan gizi tinggi, yaitu protein 3,8 gram, lemak 0,6 gram, serat 1,2 gram, dan 100 gram. Jamur sawit merupakan tumbuhan yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit berupa tandan kosong kelapa sawit. Jamur sawit berwarna coklat abu-abu tumbuh pada tandan kosong kelapa sawit. Waktu muda berwarna abu-abu atau coklat dan berbentuk bulat-bulat seperti telur. Tetapi ukuran bulatan ini lebih besar dari jamur merang. Jamur sawit biasa ditumis, dimasak dengan mie, dibuat sop, dan tentunya dibuat jamur crispy sebagai cemilan. Visi dari bisnis plan ini yaitu menjadi perusahaan pengolahan jamur tangkos yang berkualitas, dan misinya membuat produk jamur tangkos yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai suatu makanan alternatif yang bergizi tinggi, yang menciptakan produk yang inovatif dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Tujuannya adalah memanfaatkan jamur tangkos kelapa sawit sebagai olahan makanan yang sehat dan bergizi, serta dapat menciptakan produk yang inovatif dan tentunya dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, di mana slogannya adalah mantap rasanya, mantap crispy-nya. Data pemilik. Nama perusahaan Monsaput, bidang usahanya olahan jamur tangkos sawit, jenis produksi jamur tangkos crispy, alamat perusahaan Desa Riam Durian, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Nomor telepon 0823 5039 5358. Alamat email monsaput@gmail.com, media sosial @monsaput, akun e-commerce @monsaput.ofc. Nama usahawan Yulianti Hastiana, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Desan Gayas 17 Juli 1994, alamat Sakabulin, Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Telepon atau HP 0823 5039 5358. Email hastianayulianti@gmail.com. Peran dalam perusahaan ini adalah CEO-nya. Usaha Monsaput merupakan usaha di bidang makanan yang memanfaatkan limbah kelapa sawit, yaitu jamur tangkos kelapa sawit. Jamur-jamur itu tumbuh dari bekas tangkos kelapa sawit hasil sisa produksi yang sudah masuk dalam proses perebusan, lalu dibuang di area perkebunan. Jamur-jamur ini tumbuh melalui proses alam dan ada juga yang membudidayakannya. Bila diolah jadi sumber pangan, jamur tangkos punya cita rasanya yang gurih dan lezat, memiliki gizi yang cukup baik bagi kesehatan manusia. Jamur tangkos mengandung vitamin B, C, dan D. Oleh karena itu, Monsaput berinisiatif untuk memanfaatkan jamur ini sebagai makanan yang bernilai tinggi dan menjadi sumber pendapatan warga sekitar. Melalui perusahaan ini sebagai wadah untuk pengolahan jamur tangkos kelapa sawit, yang biasanya jamur tangkos diolah sebagai sayur, sekarang disediakan suatu perusahaan yaitu Monsaput untuk mengembangkan olahan jamur tangkos kelapa sawit. Selanjutnya, aspek pasar. 1. Gambaran umum pasar dan sasaran. Monsaput merupakan bisnis online dan offline yang menjual produk makanan yang hadir memberi kemudahan bagi konsumen, mulai dari banyaknya diskon dan voucher gratis ongkir, banyaknya metode pembayaran melalui e-wallet, COD, m-banking, ataupun QR Code, yang tentunya memudahkan konsumen untuk membeli berbagai produk dari toko Monsaput. Yang kedua, jenis produk yang dipasarkan. Monsaput menjual produk makanan olahan jamur tangkos kelapa sawit seperti jamur tangkos crispy. Yang ketiga, target pasar. Target pasar dari produk-produk yang dijual Monsaput sangat beragam, mulai dari pecinta kuliner, wanita, laki-laki, anak-anak, remaja, dan dewasa. Produk ini memiliki harga yang variatif sehingga semua kalangan bisa menjangkau produk ini karena produk ini tidak memandang tingkat ekonomi, status, atau pendidikan. Yang keempat, pesaing. Sejumlah produk di pasaran menggunakan pengawet sehingga pembeli memilih jamur crispy yang tahan lama. Sasaran pembeli. Sasaran perusahaan Monsaput adalah konsumen yang berada di wilayah pedesaan hingga perkotaan, sebab bahan dasar jajanan ini memang digemari oleh masyarakat Indonesia.
Konsumen yang memiliki kebiasaan bersantai atau melakukan pekerjaan sembari menikmati makanan ringan. Diferensiasi yang membedakan perusahaan Monsapu dengan perusahaan lainnya adalah sistem pembayaran yang dapat memudahkan konsumen dimanapun dan kapanpun untuk membeli produk Monsapu, yaitu sistem pembayaran online dan offline. Yang ketujuh, strategi STP atau Segmentation Targeting Positioning. Yang pertama, segmentasi demografis. Segmentasi demografis di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah. Dalam hal ini, maka calon konsumen ini kebanyakan berusia dewasa, muda hingga dewasa tua. Kemudian tidak memperhatikan soal kalangan karena tidak memandang tingkat ekonomi, status atau pendidikan. Dari segmentasi geografis, yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Segmentasi satu ini tentu tidak kalah penting dari lainnya, mengingat kebutuhan suatu produk akan berbeda-beda tergantung pada lokasi, keadaan maupun cuaca. Dalam hal ini, maka cemilan ini memiliki calon konsumen yang berada di wilayah pedesaan hingga perkotaan, sebab bahan dasar jajanan digemari oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, targeting. Target pasar dari produk-produk yang dijual Monsapu sangat beragam, mulai dari pecinta kuliner, wanita, laki-laki, anak-anak, remaja, dan dewasa. Produk ini memiliki harga yang variatif sehingga semua kalangan bisa menjangkau produk ini karena produk ini tidak memandang tingkat ekonomi, status atau pendidikan. Yang ketiga, positioning. Untuk meningkatkan posisi pasar, Monsapu akan menciptakan pelayanan dengan kinerja yang sangat baik, cepat dan tanggap, memproduksi berbagai macam rasa, produk yang berkualitas dan beragam, memiliki produk dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas produknya. Aspek pemasaran. Promosi. Strategi promosi yang digunakan yaitu dengan promosi melalui media online, yaitu dengan aktif mempromosikan Monsapu melalui berbagai platform di internet seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Shopee, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Mempromosikan bahwa Monsapu memiliki program diskon dan gratis ongkir setiap bulan. Yang kedua, pengembangan pasar. Pengembangan pasar dilakukan dengan membangun kerjasama dengan pihak pemerintahan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, membuka franchise untuk memperbanyak cabang di berbagai kota dengan kelengkapan dan kualitas produk yang unggul, dan meningkatkan target pemasaran lewat media sosial. Yang ketiga, pengembangan produk. Mengembangkan produk yang inovatif dengan terus meningkatkan kualitas produk, mengupgrade dan mengikuti segala perkembangan yang ada agar perusahaan Monsapu berkembang. Yang selanjutnya, langkah promosi. Melakukan promosi di berbagai platform dan media sosial, memberikan gratis ongkir dengan batas minimum pembelanjaan, dan memberikan diskon dengan maksimum pembelanjaan. Siswa yang pertama yaitu kekuatan. Hal-hal yang menjadi kekuatan atau kelebihan yang dimiliki dalam menjalankan sebuah usaha jamur crispy antara lain memiliki harga yang variatif sehingga bisa menjangkau berbagai macam kalangan di masyarakat. Adanya berbagai macam jenis rasa yang dimiliki sehingga memenuhi keinginan dan selera lebih banyak orang sehingga diminati banyak orang. Pengemasan barang yang rapi sehingga menambah sisi elegan bagi pembeli, terutama pembeli yang akan meneruskan jamur crispy tersebut sebagai bingkisan kepada orang lain. Wadah yang higienis sehingga menciptakan rasa aman dan percaya oleh para konsumen, sehingga potensi untuk pemesanan kembali akan meningkat. Pemasaran yang gencar seperti dari warung ke warung, rumah ke rumah, ataupun secara daring seperti promosi di media sosial. Yang kedua yaitu kelemahannya. Hal-hal yang menjadi kelemahan yang dimiliki dalam sebuah usaha jamur crispy antara lain harga dari jamur crispy yang dijual tetap sehingga keuntungan susah meningkat. Hal ini disebabkan jamur susah didapat. Jamur crispy ini memiliki kadaluarsa yang cepat sehingga tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Variasi jamur crispy yang ditawarkan adalah yang mudah dibuat sehingga banyak sekali pesaing di tengah lingkungan. Selain itu, orang-orang yang cenderung memilih untuk membuatnya sendiri daripada membeli. Selanjutnya, kehabisan stok seringkali membuat pembeli kecewa sehingga membatalkan pesanan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah bahan baku jamur yang berujung pada keterbatasan produksi harian.
Yang ketiga yaitu peluang. Hal-hal yang menjadi kesempatan yang dimiliki dalam menjalankan sebuah usaha jamu crispy antara lain acara arisan dan acara keluarga atau kantor yang diadakan di lingkungan sekitar menjadikan pesanan jamur crispy selalu ada setiap minggunya sehingga ada potensi memperluas pemasaran. Yang selanjutnya jenis jajanan yang dipasarkan termasuk langka sehingga pembeli akan cenderung membeli karena tidak dapat membuat dan tidak dapat ditemukan di toko lainnya. Yang keempat, ancaman. Hal-hal yang menjadi ancaman yang dimiliki dalam menjalankan sebuah usaha jamu crispy antara lain sejumlah produk di pasaran menggunakan pengawet sehingga pembeli memilih jamu crispy yang tahan lama. Beberapa penjual menjual dengan keliling sehingga lebih cepat dalam menjangkau pelanggan. Yang terakhir, pembeli mulai jenuh dengan varian yang ditawarkan. Analisis 4P yaitu produk, price, promotion, dan place. Produk Monsaput adalah sebuah produk olahan jamur tangkus kelapa sawit yang dijual di store offline maupun online sosial media. Jenis produk yang dipasarkan Monsaput menjual produk jamur tangkus crispy. Untuk price-nya, harga jual tiap produknya variatif, mudah dijangkau oleh masyarakat dari segala kalangan. Harganya pun pasti disesuaikan dengan bahan yang digunakan, biaya produksi, dan lain-lain. Yang ketiga, promotion. Strategi promosi yang digunakan yaitu dengan promosi melalui media online, yaitu dengan aktif mempromosikan Monsaput melalui berbagai platform di internet seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Shopee, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Mempromosikan bahwa Monsaput memiliki program diskon dan gratis ongkir setiap bulannya. Yang keempat, place. Memilih lokasi yang ada di pusat kota yang strategis untuk membangun outlet resminya. Memilih lokasi dengan akses jalan yang terbaik. Memilih lokasi yang tidak terlalu ramai untuk pabrik maupun outlet online-nya agar para karyawan bisa lebih fokus dan memperluas platform offline sosial media. Selanjutnya, distribusi. Berlokasi di pusat kota akan membuat banyak orang tergerak, begitu juga dengan nama Monsaput dapat langsung mendarat di ingatan masyarakat luas. Dengan begitu akan dapat meningkatkan distribusi apalagi program diskon maupun gratis ongkir sehingga akan menimbulkan efek full traffic yang baik dalam distribusi perusahaan ini. Aspek produksi. Produksi Monsaput adalah produk yang bisa dijual di store makanan, namun yang membedakan dengan usaha lainnya adalah produk yang dijual tidak hanya itu, namun juga ada produk yang bisa sesuai request pelanggan. Para pelanggan bisa kostum sesuai selera, menyesuaikan budget dan selera masyarakat. Jenis produk menjual produk olahan makanan dari bahan jamur tangkos kelapa sawit yaitu jamur tangkos crispy. Produk dijamin berkualitas dan berstandar BPOM karena dibuat oleh perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi lembaga dan produk melalui penelitian yang berstandar tinggi. Tata cara produk, karena bisnis ini adalah bisnis perusahaan baik secara daring maupun luring, jadi tata cara pembelian barang yaitu bisa dengan langsung datang ke outlet yang tersedia baik cabang maupun pusat. Sedangkan jika melalui sistem online, masyarakat hanya perlu mendaftar di bagian website ataupun aplikasi @Monsaput. Kemudian setelah bisa login, para pembeli bisa langsung menikmati fitur-fitur yang tersedia. Kemudian milih barang yang ingin dipesan dengan masukkan ke dalam keranjang dan melakukan pembayaran dengan memasukkan diskon dan langsung memakai berbagai macam e-wallet yang sudah tersedia. Setelah itu dapat memilih jasa pengiriman yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Pembuatan. Semua produk Monsaput merupakan karya handmade yang dibuat secara manual. Berbagai macam varian rasa produk yang sudah dibuat akan melalui tahap sortir dan pengecekan berkala agar produk terjamin kebersihan dan kerapian. Untuk pengemasan produk, pada outlet offline dan online, barang diberi kemasan standing pouch. Selain itu, standing pouch memiliki bentuk yang menarik dan unik sehingga menarik konsumen untuk membeli produk. Untuk kemasan produk pembelian online akan dikemas seperti standar pengemasan pada umumnya dengan juga memakai bubble wrap untuk menambah keamanan produk aman sampai di rumah. Keuangan, kebutuhan modal awal bisnis. Kebutuhan modal awal untuk mulai usaha adalah sebesar 200 juta, yang mana dana tersebut sudah termasuk store offline. Awal mula usaha dirintis melalui mulut ke mulut. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut ini adalah rincian kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pada awal produksi.
di mana ada komponen, jumlah, dan harga per unitnya. Di sini ada jamur tangkosnya, jumlahnya 10 kilo, harga per unitnya Rp100.000. Tepung terigu 2 kilo, harganya Rp30.000. Tepung serbaguna 1 kilo, harganya Rp50.000. Tepung maizena 1 kilo, harganya Rp25.000. Minyak 10 liter, Rp350.000. Bumbu Rp30.000. Mesin pengemas standing pouch Rp4.000.000. Plastik standing pouch harganya Rp450.000. Jadi totalnya Rp5.035.000. Untuk biaya operasional, komponen biaya per bulan dan biaya per tahun, tenaga kerjanya biaya per bulan Rp2.000.000, biaya per tahunnya Rp24.000.000. Untuk biaya restock barang per bulan Rp11.800.000, per tahunnya Rp142.000.000. Total per bulannya Rp13.800.000 dan biaya per tahunnya Rp166.000.000. Untuk proyeksi laba dan rugi, berikut adalah estimasi pendapatan bulanan jamur tangkos crispy. Proyeksi laba rugi, estimasi periode bulanan. Untuk pendapatan penjualan bersih 75 juta, total pendapatannya Rp112.500.000. Adapun beban harga pokok penjualan Rp3.750.000, beban penjualan Rp2.500.000, beban administrasi Rp3 juta, beban bunga Rp2 juta, beban lain-lain bersihnya Rp2.500.000, total bebannya Rp13.750.000. Laba sebelum pajaknya Rp98.750.000, pajaknya Rp15 juta, laba bersihnya Rp83.750.000. Aspek organisasi dan manajemen. Ada resiko atau hambatan. Ada beberapa resiko yang dapat menghambat perkembangan usaha, seperti masih minimnya pembudidayaan jamur tangkos sehingga produksi jamur tangkos crispy terhambat. Kinerja karyawan kurang baik karena tidak 24 jam diawasi oleh CEO ataupun pengawas lapangan. Meskipun seringkali dianggap sepele, namun hal ini bisa berakibat fatal jika tidak memiliki pelayanan yang baik, karena akan merusak kepercayaan pelanggan dan akan membuat pelanggan kecewa. Tentunya hal ini akan dapat menurunkan kualitas pelayanan pada perusahaan Monsaput. Yang selanjutnya, permainan tidak sehat dari para kompetitor. Hal ini seringkali menjadi hal yang harus sangat diwaspadai, karena serangan bisa datang kapan saja ketika kita lengah. Hoax ataupun fake testimoni, hal ini bisa dilakukan untuk menjatuhkan lawan. Meskipun begitu, untuk bisnis online akan sering terjadi, namun kita harus bisa terus naik dan membuktikan kepada pelanggan bahwa hal itu tidak benar. Hacker, hambatan pada bisnis online salah satunya adalah adanya hacker. Untuk tindakan alternatif, berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dan mengatasi resiko atau hambatan yang terjadi, yaitu mengatur dan memantau tingkat persediaan bahan baku secara berkala, dan kita dapat mengatur per level atau tingkat persediaan minimum setiap produk. Melakukan pelatihan kinerja dan evaluasi secara rutin, juga memberi pelatihan kepada karyawan untuk melakukan pelayanan terbaik dengan senyum, sopan, ramah, cepat, dan tanggap terhadap konsumen. Terus melakukan inovasi dan mengupgrade segala aspek agar perusahaan Monsaput terus maju dan berkembang dan tidak kalah saing dengan kompetitor. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik, maka akan membersihkan nama perusahaan Monsaput dari hoax yang beredar. Melakukan pengamanan sistem dengan maksimal untuk menghindari kejahatan online seperti hacker. Kesimpulannya adalah, sebagai pelaku usaha, seorang pebisnis harus bisa memprediksi permintaan pasar, memenuhi kebutuhan pasar, dan memanfaatkan segala situasi dan kondisi seperti kemajuan teknologi yang ada saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, yaitu dengan memaksimalkan bisnis dengan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada. Salah satunya itu membangun bisnis secara online dan offline dan mempromosikannya secara maksimal lewat internet dan sosial media yang sekarang tren saat ini. Perusahaan Monsaput harus terus berinovasi dalam mengembangkan dan menggeluti bisnis ini agar tidak tergeser dengan pebisnis lain dan tetap eksis seiring zaman. Perusahaan Monsaput sangat membantu masyarakat sekitar dalam mencari penghasilan tambahan. Kegiatan ini membuka peluang pekerjaan banyak orang yang mau belajar dalam hal pengolahan jamur tangkos kelapa sawit dan mau berusaha mengikuti pelatihan yang sudah disediakan. Bisnis yang ini memiliki banyak risiko dan hambatan, untuk itu memerlukan riset pasar lebih lagi agar meminimalisir segala risiko yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, bisnis
bisnis ini harus tetap mempertahankan kualitas dan inovasi baru agar pelanggan tetap tertarik dan menarik banyak pelanggan yang lain. Terus melakukan marketing branding melalui platform offline maupun online. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.